Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dharma Prasetyo, NIM 2019-11014 dari kelas Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit 2019A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai transpirasi pada tumbuhan. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Definisi dari transpirasi. Transpirasi merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah yang melewati stomata, lubang kutikula, dan juga lentisel. 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata, dan proses ini merupakan proses yang paling besar perannya dalam proses transpirasi. Perbedaan antara transpirasi dengan evaporasi yang pertama yaitu 1. Proses transpirasi atau proses fisiologi atau fisika transpirasi termodifikasi, sedangkan proses dari fisika evaporasi merupakan proses fisika murni. 2. Proses transpirasi diatur oleh bukaan stomata, sedangkan proses evaporasi tidak diatur oleh bukaan stomata. Yang ketiga, transpirasi diatur beberapa macam tekanan, sedangkan evaporasi tidak diatur oleh tekanan. Yang keempat, transpirasi terjadi di jaringan hidup, sedangkan evaporasi tidak terbatas pada jaringan hidup. Pada transpirasi, permukaan sel tampak basah, sedangkan pada evaporasi, permukaan yang menjalankannya menjadi kering. Berikut merupakan lubang stomata yang mengatur laju transpirasi. Terlihat juga dari lubang bukaan stomata, bisa kita lihat pada gambar stomata. Selanjutnya, ada juga perbedaan transpirasi dengan gutasi. Jika transpirasi terjadi pada siang hari, maka gutasi terjadi pada malam hari. Yang kedua, air yang hilang pada proses transpirasi berbentuk uap air, sedangkan air yang hilang pada proses gutasi merupakan air yang berbentuk cairan. Yang ketiga, transpirasi melepas uap air dalam bentuk murni, sedangkan gutasi melepas cairan yang mengandung solut seperti gula dan garam. Transpirasi terjadi melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel, sedangkan gutasi melewati hidatoda. Transpirasi terkendali oleh bukaan stomata, sedangkan gutasi tidak terkendali. Yang terakhir, transpirasi menurunkan suhu permukaan tanaman, sedangkan gutasi tidak menurunkan suhu permukaan tanaman. Besarnya air yang ditranspirasikan, sebagian besar air yang diserap tanaman akan ditranspirasikan oleh tanaman tersebut. Misal, tanaman jagung, dari 100% air yang diserap, 0,09% untuk menyusun tubuh, 0,01% untuk reaksi, sedangkan 98,9% untuk ditranspirasikan. Dampak negatif dari transpirasi sendiri yaitu transpirasi dapat membahayakan tanaman jika lengas tanah terbatas. Penyerapan air tidak mampu mengimbangi laju transpirasi. Sel menurun, tanaman layu permanen, mati, hasil tanaman menurun. Sering terjadi di daerah kering dan memerlukan irigasi. Mampu meningkatkan lengas tanah
pada kisaran layu tetap atau hingga kapasitas lapang. Peran transpirasi. Transpirasi berperan mengangkut air ke daun dan difusi air antar sel. Transpirasi juga berperan penting dalam penyerapan dan pengangkutan air dan hara, pengangkutan asimilat, membuang kelebihan air, mengatur bukaan stomata, dan mempertahankan suhu daun. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi ada dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor tanaman, atau biasa disebut faktor internal yaitu tanaman dan faktor eksternal yaitu lingkungan. Faktor lingkungan meliputi kelembaban udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, ketersediaan air tanah, dan juga debu. Sedangkan faktor internal atau faktor tanaman tersebut yang pertama yaitu stomata. Jumlah persatuan luas, letak stomata atau permukaan bawah atau atas daun, timbul atau tenggelam, dan waktu bukaan stomata. Yang kedua, daun. Daun berbulu atau tidak berbulu. Warna daun merupakan kandungan klorofil daun. Posisinya menghadap matahari secara langsung atau tidak. Antitranspiran merupakan senyawa kimia yang diberikan kepada tanaman dengan tujuan untuk menurunkan laju transpirasi. Mekanisme kerja dari antitranspiran melalui penutupan lubang stomata oleh partikel tertentu maupun dengan mendorong berlangsungnya mekanisme fisiologi yang menyebabkan stomata menutup. Harga dari antitransparan sangat mahal dan belum ada yang efektif untuk menurunkan laju transpirasi. Demikian presentasi mengenai materi transpirasi yang dapat saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.